Anda kembali di kabar khusus, saya mau kembali ke Mas Febrio. Mas Febrio, ini terkait dengan serapan anggaran yang ini sepertinya masalah klasik sih Mas. Sudah bertahun-tahun, bahkan bisa dikatakan itu sudah jadi prinsip begitu ya. Ya sudah, habiskan saja menjelang akhir tahun. Nah, apakah ini bisa diperbaiki nanti ke depan? Kita belajar dari efisiensi yang dilakukan oleh Pak Presiden di awal tahun 2025. Di sana KL, menteri-menteri itu banyak belajar mana yang prioritas, mana yang less priority. Dengan di depan Pak Presiden sudah mengatakan inilah 8 program prioritas saya. Dengan demikian ini akan sangat dipantau oleh Pak Presiden sendiri pasti dan juga oleh masyarakat. Masyarakat akan lihat makan bergizi gratis setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sudah berapa. Masyarakat akan melihat produksi padi, produksi jagung sudah berapa. Sehingga ini harapannya akan memberikan improve. Tadi efisiensi sudah bicara di depan, Pak Presiden berkali-kali bilang efisiensi berkeadilan. Betul. Bahwa ini adalah untuk memastikan manfaat dari APBN itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Tetapi targetnya sudah ditetapkan oleh Pak Presiden, prioritasnya sudah ditetapkan 8 program prioritas, maka masyarakat juga akan ikut memantau minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan harapannya nanti akan kita laporkan. Pasti kita laporkan setiap bulan, ada APBN kita akan preskon pencapaian-pencapaian dari program prioritas ini setiap bulan. Oke, baik. Mas Firman, mungkin ada catatan ataupun juga closing statement? Iya, saya kira di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, APBN jelas sekali arahnya gitu kan. Kita perlu memperkuat ekonomi domestik dan itu yang dideliver oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi ketahanan energi, ketahanan pangan, dan perkuatan daya beli itu saya kira menjadi bagian atau fokus utama untuk APBN 2026. Tetapi kita harus ingat, kita tidak hanya bicara 2006 saja gitu kan. Pembangunan ini kan juga bicara jangka menengah. Betul. Dan saya kira fokus Pak Presiden adalah peningkatan human capital melalui peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Saya kira itu juga menjadi salah satu fokus APBN yang saya kira sangat penting. Dan terakhir, APBN kan sebenarnya hanya sekitar mungkin 10-15% kontribusinya secara langsung ke ekonomi. Gitu kan. Pak Presiden tadi juga secara jelas untuk meningkatkan pertumbuhan lebih tinggi ada faktor di luar APBN gitu kan. Ada dana antara yang akan dikelola dengan lebih profesional. Dan Pak Presiden saya kira juga komit untuk melakukan deregulasi untuk mendorong investasi yang lebih tinggi di sektor swasta. Mas Luki? Ya, pertama karakter dari pidato tadi sudah sangat jelas ya. Bagian besar karakter itu adalah efisiensi. Ya. Nah, kalau kita lihat ada public sector, ada private sector. Nah, di mana dalam kemasan private sector itu juga diminta untuk bergegas agar menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Nah, untuk itu nuansanya saya kira antara hybrid finance untuk private sector ataukah blended finance untuk public sector itu sangat menarik, dan itu akan menjadi salah satu engine ya untuk menggerakkan bagaimana kita testing ya target berikutnya, either itu GDP ataukah inflasi dan sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi bagian penting karena ini nuansanya adalah purity ya, purity state budget. Nah, jadi anggaran yang dibuat pure dengan versi Bapak Presiden saat ini. Oke, nah kita harapkan bersama ya, RAPBN 2026 ini nggak hanya sekedar angka di atas kertas ya, tapi ini juga menjadi arah yang benar-benar jelas terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih banyak Mas Febrio, Mas Firman, Mas Luki sudah bergabung pada sore hari ini. Dan demikian kabar khusus pada sore hari ini pemirsa, tapi Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program Kabar Petang bersama Aditya Nugroho dan Nadila Saleh. Saya Putri Widasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.